protokol COVID-19 saat pemungutan suara di TPS. Ada 15 hal baru di TPS hari ini, dan kemarin KPU menyampaikan meme tentang protokol kesehatan COVID di TPS. Dan ada beberapa hal yang simpang siur ditanggapi berbeda. Sebagai contoh, bagaimana pelayanan terhadap pemilih yang terinfeksi COVID. Kalau dilayani nanti bagaimana nasib KPPS-nya, kan bisa terinfeksi. Nah, hal-hal semacam ini perlu kami jelaskan secara ringkas. Prinsip dalam peraturan KPU penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 di masa pandemi COVID mengedepankan atau menerapkan prinsip kesehatan dan keselamatan. Prinsip kesehatan dan keselamatan ini sebelumnya tidak ada. Namun karena suasana sekarang tengah pandemi COVID, ini diakomodasi. Yang kemudian teman-teman bisa perhatikan terdapat sejumlah perubahan. Nah, secara ringkas disebut 15 hal baru di TPS. Jadi poin utamanya adalah KPU RI punya komitmen yang sama, keinginan yang sama dengan semua pihak yang menyuarakan pemilihan serentak dilakukan menjamin kesehatan dan keselamatan para pihak di TPS. Nah, berikut penjelasan ringkasnya. 15 hal baru di TPS mulai dari jumlah pemilih. Dalam suasana pilkada serentak sebelum pandemi COVID, pemilih per TPS 800. Nah, teman ngopi yang pernah menjadi KPPS, katakanlah pilkada serentak 2018, 2015, coba diingat, itu jumlah pemilih rata-rata sekitar 600-700. Nah, sekarang dibatasi maksimal 500. Penurunan angka menjadi 500 ini semata-mata meminimalisir potensi kerumunan, berkurang 40% dari sebelumnya 800 menjadi 500. Yang kedua, diatur pengaturan kedatangan. Nanti di form C pemberitahuan ada pengaturan kedatangan. Yang sebelumnya pemilih bisa datang mulai pukul 7 sampai pukul 13. Sekarang memang tetap demikian, pukul 7 sampai pukul 13, namun ada himbauan kedatangan. Jadi ini bukan sifatnya wajib, namun himbauan kedatangan ini kita berharap ada komitmen yang sama. Kita kerjasama demi kondisi di TPS tidak terjadi kerumunan. Sebaiknya teman-teman pemilih dan KPPS memberikan informasi dan pengertian kepada masyarakat. Pengaturan kedatangan ini dibuat dalam 5 gelombang. Ada yang pukul 7 sampai pukul 8, pukul 8 sampai pukul 9, yang bila itu bisa dimengerti dan diikuti oleh masyarakat, maka kehadiran pemilih di TPS tidak akan menumpuk. Ya, ini mohon bisa bukan hanya sekedar membagikan C pemberitahuan atau bilang pokoknya harus datang jam segini ya. Nah, tapi diinformasikan kenapa perlu datang sesuai dengan pengaturan waktu yang ini kewenangannya kita serahkan kepada KPPS. Nah, bisa disampaikan terkait dengan pengaturan kedatangan ini pada saat BIMTEK dengan KPPS, hendaknya KPPS melihat kebiasaan warganya masing-masing. Kan kenal tuh misalnya, oh kalau ini biasanya bangun pagi, maka diberi waktu pertama 7 sampai pukul 8. Nah, kemudian ada warga yang bangunnya suka siang misalnya ya. Katakanlah kalau misalnya bangun subuh kemudian tidur lagi, bangunnya jam 10. Nah, maka dialokasikan pukul 10 sampai 11 atau 11 sampai dengan 12. Nah, ini penting didialogkan terkait dengan pengaturan kedatangan. Bagaimana kalau pemilih misalnya datang ke TPS tidak sesuai dengan pengaturan waktu, tidak apa-apa,
namun kami sangat berharap agar sesuai dengan pengaturan waktu yang sudah ditentukan. Nah, yang menentukan si A, si B, si C jam berapa sepenuhnya teman-teman KPPS. Nah, mohon pada saat BIMTEK dengan KPPS atau teman-teman KPPS bisa mengatur ini. Berikutnya, hal-hal sederhana. Biasa kita suka berdekatan pas ketemu. Ajang pemungutan suara biasanya menjadi ajang silaturahim antar warga. Nah, mohon tidak berdekatan, diingatkan ya, demi kebaikan masing-masing. Terlebih lagi tidak bersalaman. Ya, tidak usah jauh-jauh, saya juga kalau ke TPS biasanya ketemu dengan warga, tetangga, apa kabar Pak, apa kabar Bu, nah kita bersalaman. Nah, mohon tidak bersalaman. Kemudian sudah ada sarana cuci tangan. Nah, mohon nanti setiap warga, setiap pemilih yang datang ke TPS terlebih dahulu mencuci tangan. Kemudian gunakan masker selalu. Ini saya pikir sudah menjadi kebiasaan baru kita, setiap keluar rumah pakai masker. Nanti diberi sarung tangan oleh KPPS. Kemudian KPPS menggunakan pelindung wajah. Kita berharap pemilih membawa alat tulis sendiri. Disiapkan juga tisu kering, ini khususnya setelah pemberian tinta. Kemudian KPPS sehat. KPPS sehat ini maknanya adalah KPPS yang bertugas, tadi saya baca berita, epidemiolog meminta agar KPU tidak menurunkan petugas yang positif corona. Insya Allah tidak. KPU melakukan mekanisme sebagai berikut, memastikan KPPS sehat. Pertama, pengaturan terkait dengan KPPS sehat ini sesuai dengan rekomendasi gugus tugas. Gugus tugas protokol kesehatan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan. Usia petugas berkisar antara 20 sampai 50 tahun. Yang kedua, tidak memiliki penyakit komorbid atau penyakit bawaan. Ini demi kebaikan yang bersangkutan pula. Yang ketiga, dilakukan rapid test oleh KPU kepada KPPS terpilih. Kalau hasilnya reaktif, dilakukan mekanisme tertentu yang intinya adalah hanya KPPS dengan kondisi tubuh hasil pemeriksaan rapid non reaktif yang bertugas. Kemudian dilakukan cek suhu tubuh ya, 37,3 derajat. TPS secara berkala sejak awal sampai akhir secara berkala diberi disinfektan. Kemudian tinta tidak lagi dicelup, melainkan tinta ditetes dan disiapkan bilik khusus. Nah, 15 hal baru ini maknanya adalah penerapan protokol kesehatan dengan standar tinggi dan berlapis, yang tujuannya semata-mata dibuat menjamin, memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Mari kita ikuti alurnya. Berikut gambaran penyesuaian layout TPS pada saat pemungutan suara. Dilakukan beberapa perubahan. Bagi rekan-rekan KPPS yang biasa bertugas, mohon bisa menjadi perhatian untuk disesuaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ada bilik suara khusus. Ini kalau di lapangan, di salah satu sudut areal TPS. Katakanlah ini yang kita sarankan. Misalnya ini pintu masuk di salah satu sudutnya, sebaiknya di daerah sini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau areal KPPS, areal TPS-nya itu gedung sekolah, kan gitu ya? Nah, silahkan dimodifikasi, disesuaikan, sangat tergantung kasus lapangan. Contoh, areal ruang sekolah itu ada 2, ada connecting door misalnya ya. Nah, itu dibuka. Maka bisa saja, misalnya nih contoh, tapi ini sangat tergantung ya, tidak usah saya coret-coret, di sini saja. Misalnya ini pintu kelas, ini connecting, ada 2, di sini juga ada ruangan. Nah, bisa diatur mekanismenya, menyesuaikan, bisa saja di sebelah sini, ya, connecting, atau misalnya di sebelah sini, gitu. Nah, ini silakan diatur. Semata-mata menyesuaikan
dengan kondisi lapangan yang substansinya adalah ada bilik khusus. Ini yang pertama. Yang kedua, di areal pintu masuk TPS disiapkan sarana cuci tangan. Ya. Kemudian pengaturan jarak meja kursi sekira 1 meter. Nih, disiapkan berjarak 1 meter. Semuanya berjarak 1 meter, diatur, ya. Oh, kalau begitu menjadi sedikit dong kursi tempat duduk pemilih dari sebelumnya, bisa sejumlah kursi karena 1 meter berkurang. Iya, untuk itu sudah diselesaikan atau diatur sebelumnya jumlah pemilih per TPS 500, sehingga bisa proporsional, masih mencukupi. Kemudian ketiga, ada tempat pembuangan sampah. Ini untuk sarung tangan yang telah digunakan. Terakhir, di pintu keluar disiapkan pula tempat cuci tangan. Ini maknanya KPU ingin pemilih ketika datang ke TPS, masuk ke TPS dalam kondisi yang bersih, ketika keluar TPS juga dalam kondisi yang bersih. Ini khusus layout TPS untuk pemungutan suara. Berikutnya tentang alur pemungutan suara. Nah, dimulai persiapan sebelum rapat pemungutan suara. Ada hal baru yaitu penyemprotan area TPS. Nah, ini dengan disinfektan. Kemudian ada pembukaan dan arahan ketua KPPS. Jadi setelah persiapan ini biasanya sebelum jam 7, ini jam 7. Nah, poin pentingnya adalah penjelasan tentang protokol kesehatan. Ini proses pemungutan suara berjalan. Selanjutnya dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Ya. Nah, kemudian jika terjadi kasus tertentu, ada prosedur yang dapat dilakukan. Nanti saya ulas beberapa contoh. Dan kemudian proses pemberian suara berjalan. Persiapan sebelum rapat pemungutan suara. Upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dilakukan penyemprotan sebelum rapat pemungutan suara dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini terkait dengan kegiatan penyemprotan atau pemberian disinfektan. Pertama, sebelum dilakukan penyemprotan, petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan. Kemudian, petugas ketertiban di pintu masuk TPS mengamankan area TPS untuk dilakukan penyemprotan. Begitu ya. Yang ketiga, instruksi untuk penyemprotan itu dari ketua KPPS dilakukan oleh petugas ketertiban pintu keluar atau PAM TPS di pintu keluar menyemprotkan cairan disinfektan, disaksikan oleh pengawas serta saksi yang sudah hadir. Ini sebelum pukul 7. Kemudian kedua, pembukaan dan arahan dari ketua KPPS perihal kegiatan pemungutan suara dengan protokol kesehatan, yaitu pertama atau pengucapan sumpah janji anggota KPPS dan petugas ketertiban. Nah, kegiatan ini biasanya jam 7 nih, waktu setempat. Kemudian pembukaan perlengkapan pemungutan suara, ya, dibuka kotak suara, isinya disusun di meja, dihitung surat suara dan seterusnya. Kemudian penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara. Selanjutnya penjelasan perihal protokol kesehatan yang harus dipatuhi dalam areal TPS oleh petugas KPPS, saksi, pengawas, pemilih yang hadir. Ya, ini penting karena ini hal baru. Tidak semua orang mengetahui dengan baik. Bisa saja terjadi misinformasi atau salah paham. Guna meminimalisir itu penting ya menjelaskan protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker yang menutupi hidung hingga dagu ketika berada di area TPS. Yang kedua, selalu menjaga jarak. Ini mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Kadangkala kita tuh kalau ngobrol kelupaan deket gitu ya. Nah, kemudian ada perasaan nggak apa-apalah deket-deketan. Nah, mohon diingatkan, tidak peduli zona hijau, zona kuning, zona merah, selalu menjaga jarak.
Kemudian mencuci tangan sebelum masuk ke TPS. Tidak boleh siapapun masuk ke area TPS tanpa sebelumnya mencuci tangan. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun. Karena deket, ini kita kan keluarga gitu ya, cuman beda rumah, nggak apa-apa, nggak boleh. Karena sekali dimulai itu bisa berdampak kepada yang lain. Jadi kita sama-sama saling contoh mencontohkan. KPPS selalu menggunakan sarung tangan ketika bertugas. Ini untuk memastikan baik untuk keselamatan dirinya maupun untuk pemilih. Petugas ketertiban 1 yaitu PAM pintu masuk melakukan pengecekan suhu badan petugas KPPS, saksi, pengawas, pemilih sebelum masuk ke area TPS. Nah, mohon dipastikan teman-teman, PAM TPS yang bertugas di pintu masuk memahami dengan baik cara penggunaan termogan. Jangan sampai keliru cara penggunaan termogan. Kemudian, Ketua KPPS menjelaskan jika terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat atau lebih, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di bilik khusus yang telah disediakan dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya oleh pemilih atau dibantu oleh anggota KPPS. Ini biasanya oleh keluarga ya, kalau tidak keluarga oleh petugas KPPS. Pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilihnya dihimbau untuk segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumunan di area TPS. Sudah ada saksi, sudah ada pengawas TPS. Dalam suasana normal silahkan ingin menonton sampai habis. Namun dalam suasana seperti ini bisa pula mengikuti dengan cara-cara lain. Yang jelas, untuk prinsip pemilu yang demokratis, terhindar dari manipulasi, mekanisme keberadaan saksi dan pengawas untuk menjamin hal tersebut. Selanjutnya, proses pemungutan suara. Nah, ini buat teman-teman pemilih. Sebaiknya atau mohon selalu antri di luar TPS dengan memperhatikan jarak aman. Nah, di pintu masuk bisa saja teman-teman KPPS nanti di tanah atau di lantai dibikin tuh pengaturan jarak ya, sehingga pemilih terkondisikan. Dikasih tanda atau diumumkan atau diingatkan oleh PAM pintu masuk. Kemudian PAM pintu masuk menghimbau setiap pemilih untuk mencuci tangan dan menggunakan masker. Kemudian PAM pintu masuk mengecek suhu tubuh pemilih. Ini untuk proses pemungutan suara. Selanjutnya, pemilih wajib mengisi C daftar hadir KWK. Kemudian petugas KPPS 5 memberi sarung tangan kepada pemilih. Ini penting terkait dengan mengisi C daftar hadir. C daftar hadir KWK ini sudah dalam bentuk ada isiannya. Dulu dikenal dengan istilah C7, kosongan. Pemilih menulis nama dan seterusnya serta tanda tangan. Sekarang cukup tanda tangan saja. Ya. Cukup tanda tangan saja. Dan mohon berkenan membawa pulpen sendiri. Sedapat mungkin di rumah ada pulpen, bawa pulpen sendiri untuk meminimalisir potensi persentuhan. Kemudian, pemilih menyerahkan formulir C pemberitahuan KWK dan KTPL atau surat keterangan kepada KPPS keempat ya. Kemudian nanti oleh KPPS keempat dicek nih benar apa tidak ya, untuk menghindari potensi penyalahgunaan formulir C pemberitahuan kepada pihak-pihak tertentu. Kalau saya lihat jumlahnya sudah semakin jauh berkurang atau bahkan sudah hampir tidak ada ya. Namun kita terus waspada meminimalisir potensi manipulasi. Kemudian setelah diberikan sarung tangan dan menyerahkan formulir C pemberitahuan, pemilih masuk ke areal TPS, duduk dan gunakan sarung tangan. Ya, gunakan sarung tangan dan menunggu giliran dipanggil di kursi yang telah disediakan dengan tetap menjaga jarak. Gitu. Selanjutnya, prosedur penyemprotan disinfektan secara berkala. Penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala ketika tidak terdapat pemilih yang berkumpul dalam jumlah banyak, baik di dalam TPS maupun di areal luar TPS, khususnya di areal dalam TPS. Misalnya pertama kali sebelum jam 7,
kira-kira nanti jam 9 atau jam 10.00 semprot lagi. Kemudian pada saat selesai pemungutan suara bisa disemprot lagi begitu. 1. Sebelum dilakukan penyemprotan, petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan. Hati-hati, jangan semangat nyemprot semuanya. Ini formulir-formulir disemprot juga. Jaga-jaga, khawatir ada COVID-nya, ya nanti rusak formulirnya. Nah, diamankan dulu ya. Diamankan dulu formulir dan perlengkapan yang mudah rusak kalau kena air. Kemudian Ketua KPPS menghimbau kepada seluruh petugas, saksi dan pengawas untuk sementara keluar areal TPS sebelum dilakukan penyemprotan, ya. Supaya clean, bersih semuanya disemprot seluruh areal. Pam pintu masuk mengamankan area TPS untuk dilakukan penyemprotan, ya. Ketua KPPS menginstruksikan pam pintu keluar TPS untuk menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS dengan disaksikan saksi dan pengawas yang sudah hadir. Nah, ini prosedur jika terdapat kasus khusus. Nah, ini ada beberapa nih. Ini hal baru ya. Sebenarnya sih sudah berjalan, namun ya ada yang sudah berjalan, ada yang baru. Kalau yang ini baru nih. Dalam hal terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat Celcius atau lebih dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini penting nih ketentuannya. Kemarin ada yang nanya dengan saya wartawan, Pak, bagaimana kalau ke bilik khusus itu nanti masukin surat suaranya siapa? Terus dikasih tinta apa enggak? Nah, ini gambarannya nih. A. Pemilih yang bersangkutan diarahkan ke tempat yang disediakan di luar TPS, yaitu bilik khusus. Tadi di awal sudah saya informasikan di layout TPS. B. Pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang diberikan oleh anggota KPPS. C. Pemilih menerima surat suara dan sarung tangan 1 kali pakai dari anggota KPPS. D. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya pemilih atau dibantu anggota KPPS dan mengisi formulir pernyataan pendamping pemilih, ya. E. Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada huruf D dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. F. Setelah memberikan suara, pemilih diberi tanda berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari pemilih ke dalam tinta. Kesimpulannya adalah apabila terdapat pemilih dengan suhu tubuh 37,3 derajat Celcius atau lebih, dia pertama diarahkan oleh PAM TPS ke bilik khusus. PAM TPS juga berkoordinasi dengan Ketua KPPS. Ketua KPPS kemudian menugaskan salah satu anggota KPPS untuk melayani pemilih tersebut. Ya, ini poin B, C, kemudian D, E dan F. Maknanya adalah didampingi oleh satu anggota KPPS. Misalnya, anggota KPPS tersebut memberikan daftar hadir, tanda tangan, mengambilkan surat suara dan sarung tangan. Kemudian bisa saja mendampingi pemilih dalam memberikan suara. Kemudian setelah pencoblos, anggota KPPS tersebut menerima surat suara dari pemilih tersebut, membantu memasukkan ke dalam kotak suara, dan anggota KPPS tersebut membantu meneteskan tinta ke salah satu jari pemilih. Gitu ya, untuk prosedur apabila kasus khusus suhu pemilih di atas 37,3 derajat. Prosedur tertentu lainnya. Dalam hal terdapat pemilih yang tidak menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, petugas ketertiban memberikan masker kepada pemilih yang bersangkutan sebelum masuk ke dalam TPS. Ini wajib. Datang pemilih tidak pakai masker, bisa lupa, bisa karena hal lain. Idealnya sudah pakai, karena sekali lagi menggunakan masker keluar rumah sudah menjadi kebiasaan baru. Laksana kita menggunakan pakaian, ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman KPPS bisa juga, ini bagian dari edukasi protokol kesehatan COVID-19. Selanjutnya, kasus tertentu.
dalam hal terdapat saksi atau pengawas TPS yang suhu tubuh 37,3 derajat atau lebih, yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan diganti saksi dan pengawas TPS lainnya. Ini demi kebaikan kita. Bisa saja ada yang berpendapat, kan meskipun di atas 37,3 derajat bisa saja yang bersangkutan belum tentu COVID. Oh iya, tapi itu salah satu gejala yang dimungkinkan terinfeksi COVID. Nah, kita ingin benar-benar menjamin, tidak mau spekulasi. Pokoknya kalau 37,3 derajat atau lebih, saksi atau pengawas TPS diganti. Silahkan nanti saksi berkoordinasi dengan pasangan calonnya atau tim kampanye. Pengawas TPS berkoordinasi dengan PKD atau Panwascam atau Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian dalam hal pada saat pemungutan dan penghitungan suara terdapat pemilih, saksi dan pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat, nah KPPS wajib lapor kepada PPS ya. Jadi setiap ada pihak yang suhu tubuhnya 37,3 derajat Celcius atau lebih, Ketua KPPS bisa saja WA, SMS menginformasikan dengan cara-cara lain kepada PPS. Ini ada di tempat kami suhu tubuh di atas 37,3 derajat. Sekarang terkait dengan pemberian suara. Ketua KPPS memanggil pemilih untuk mengambil surat suara. Ini asumsinya pemilihnya sudah duduk nih, sudah pakai masker, pakai sarung tangan. Nah, dipanggil oleh Ketua KPPS. Nah, kemudian pemilih memeriksa kondisi surat suara sebelum menuju bilik suara. Selanjutnya, pemilih menggunakan hak pilihnya mencoblos dengan alat bantu yang telah disediakan. Paku. Mencoblos sekali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, nama pasangan calon. Setelah mencoblos, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan, dipandu anggota KPPS ke-6. Ya, anggota KPPS ke-6 nih jagain kotak suara nih tugasnya. Kemudian jangan lupa langsung membuka sarung tangan yang kemudian membuang ke tempat sampah yang disediakan di dekat meja KPPS ke-7. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, poin pentingnya pemilih dan KPPS, cara membuka sarung tangan itu jangan sampai tersentuh bagian luarnya. Jadi buka dulu satu bagian, kemudian ketika membuka bagian yang lain itu dengan tangan dimasukkan ke dalam kepada satu bagian tangan lainnya. Jadi jangan sampai kedua belah tangan ini menyentuh bagian luar sarung tangan yang telah digunakan. Kemudian KPPS meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari yang telah menggunakan hak pilihnya. Petugas ketertiban di pintu keluar TPS memberitahukan pemilih wajib untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Kemudian pemilih yang sedang menjalani rawat inap, isolasi mandiri, dan atau positif terinfeksi COVID-19. Nah, ini penting sekali nih. Sampai tadi masih ada pertanyaan. Ini bagaimana perlakuannya? Nah, mari kita lihat. Poin pentingnya, sebelum kegiatan pemungutan suara, KPU setempat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau gugus tugas, ya. Kan pasti ada data harian yang terinfeksi COVID siapa saja, di mana, apakah di rumah sakit atau isolasi mandiri. Nah, data itu diserahkan kepada jajaran kita sampai dengan KPPS, ya. Nah, kemudian setelah dapat informasi itu, dalam melayani pemilih mempertimbangkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dan ketersediaan surat suara, ya. Maka akan ada dua perlakuannya nih. Yang pertama, isolasi mandiri. Oh ya, isolasi mandiri di mana? Di rumah. Kalau di rumah, dia nanti didatangi. Yang kedua di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit,
KPU Kabupaten Kota memberikan formulir A5 kepada pemilih. Jadi sejak awal bisa dibantu nih. Dengan data yang ada dihubungi, misalnya di rumah sakit, maka KPU membantu pengurusan A5-nya supaya bisa memilih dilayani di rumah sakit. Selanjutnya, bagaimana pelayanannya? 2 orang anggota KPPS ditugaskan oleh ketua, didampingi oleh PKD atau PTPS dan saksi dengan membawa perlengkapan pemungutan suara mendatangi tempat pemilih yang bersangkutan di rumah sakit. Dengan ketentuan, ini buat yang di rumah sakit ya. Pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12 waktu setempat sampai dengan selesai. Misalnya, pukul 12 sudah ke rumah sakit, selesainya pukul 13 lewat, nggak apa-apa, sampai selesai ya. Kedua, petugas KPPS mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima model A5 KWK dari pemilih. Selanjutnya, anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. Mengisi dokumen C pendamping. Dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata, setelah pendataan tersebut, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia. Kemudian pelaksanaan pemberian suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit ya. Kemudian KPPS yang bertugas mendatangi pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6. Bisa saja masuk ke kamar pakai hazmat misalnya ya. Ada beberapa alternatif, tapi mekanismenya atau substansinya dilayani pemilih yang terinfeksi COVID dengan protokol kesehatan. Bagi pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri karena COVID-19 dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS, ya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan persetujuan saksi dan panwaslu atau PKD atau pengawas TPS dengan mengutamakan kerahasiaan pemilih. Ya, pelayanan dilakukan oleh 2 orang KPPS bersama dengan PKD atau pengawas TPS dan saksi. Dalam memberikan pelayanan kepada pemilih, anggota KPPS tetap mengutamakan pelayanan pemilih di TPS. Pelayanan hak pilih dilaksanakan mulai pukul 12 sampai selesai. Jadi sama pendekatan pelayanan pemilih yang terinfeksi COVID, misalnya di rumahnya isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit. Ini mekanismenya seperti tadi sama ya, tidak saya ulas kembali. Nah, demikian gambaran bagaimana kegiatan pemungutan suara di TPS dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Uraian tersebut mencerminkan KPU bersungguh-sungguh menjamin kesehatan dan keselamatan para pihak dalam pemungutan suara di TPS.